Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nisa Azahra, yaitu sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, lalu ada Tri Dewi Romadoni sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dekompensasi psikotik dan psikosa organik. Materi kita kali ini terdapat 7 pembahasan. Yang pertama, pengertian psikosa. Yang kedua, pengertian psikosa organik. Yang ketiga, proses dekompensasi. Yang keempat, faktor-faktor penyebab gangguan jiwa psikosa. Yang kelima, pengelompokan dan penanganan dalam psikosa organik. Yang keenam, penanganan pasien gangguan jiwa psikosa. Dan yang terakhir, metode terapi Islam. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai psikosa. Jadi, psikosa atau psikosis merupakan bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan adanya disintegrasi kepribadian atau terpecahnya kepribadian dan terputusnya hubungan dirinya dengan realitas yang ada. Nah, individu dapat dikatakan psikotis apabila reality testingnya terganggu sehingga pikiran dan tanggapannya tidak sesuai dengan realitas, lalu dihinggapi dengan halusinasi dan delusi. Selanjutnya, disintegrasi pada kepribadiannya. Misalnya pada intelijensi, kemauan, dan perasaannya. Lalu hubungan diri dengan dunia luarnya juga terputus. Individu cenderung menutup diri dari realitas yang nyata dan tidak mampu mengenali serta menilai realita yang ada. Selanjutnya, individu mereaksi tekanan-tekanan internal serta eksternal dengan cara yang keliru dan merugikan, sehingga semakin banyak muncul gangguan yang afektif yang serius, ketakutan, kecemasan, delusi, bahkan halusinasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian psikosa organik. Nah, psikosa organik ini merupakan psikosa yang disebabkan oleh faktor-faktor fisik dan internal. Faktor internal ini meliputi herediter atau penyakit bawaan, gangguan organik, dan kerusakan pada jaringan-jaringan otak yang mengakibatkan penderitanya mengalami kekalutan mental, maladjustment, dan inkompetensi sosial. Selanjutnya, terdapat 6 ciri dari gangguan mental organik. Yang pertama yaitu fungsi intelektual atau ingatannya menurun. Nah, di sini misalnya mengalami kesulitan dalam berbicara, memahami, menghitung, dan kehilangan dalam pengetahuan umum. Lalu yang kedua, kehilangan ingatan terhadap peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi dan bukan terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah lama terjadi. Nah, ini merupakan ciri khas dari kerusakan organik. Lalu yang ketiga, adanya disorientasi dan gangguan motor. Misalnya kesulitan dalam berjalan atau gemetar yang di luar kendalinya. Lalu yang keempat, gangguan penilaian atau kesulitan dalam mengambil keputusan dengan tepat, seperti berpakaian yang tidak sesuai atau tidak tepat. Lalu yang kelima, ada suasana hati yang tidak stabil dan agitasi emosional. Misalnya, peralihan yang terjadi dengan cepat dari bahagia sampai sedih, begitupun sebaliknya. Lalu yang terakhir, terdapat perubahan-perubahan pada kepribadiannya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab gangguan jiwa psikosa. Yang pertama, faktor organik atau fisik. Nah, penyakit jasmania, terutama penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dapat mengakibatkan kerusakan pada otak. Nah, hal ini dapat menimbulkan gangguan yang berupa perubahan pada karakter dengan gejala yang amnetis, abnormalitas tingkah laku, proses demensia, dan menurunnya atau hilangnya kesadaran. Lalu faktor yang kedua, faktor psikis dan struktur kepribadian. Gangguan psikis dalam wujud neurosa, psikosa, dan psikopat itu merupakan ekstremitas atau keterlaluan yang cenderung patologis dari temperamen-temperamennya. Faktor yang ketiga yaitu faktor keluarga. Faktor sosial merupakan faktor utama yang memberikan pengaruh-pengaruh kepada anak dan orang muda, yaitu merupakan keluarga. Nah, kealpaan atau keluarga yang tidak memberikan pemupukan emosional pada usia-usia yang masih muda, yaitu pada usia anak-anak, biasanya cenderung akan menghasilkan anak-anak dengan gejala psikopatis. Masuk ke faktor yang terakhir yaitu faktor sosial budaya. Nah, pada masyarakat modern ini banyak diliputi oleh ketidakadilan, terus pemerasan, dan
tindak kekerasan, dan pada orang-orang muda tidak mampu mengembangkan harapannya sehingga memberikan bobot dan arti dalam hidupnya yang dicampakkan atau diabaikan secara afektif. Oleh karena itu, kecemasan-kecemasan yang membuat panik, mereka mengalami dekompensasi, derealisasi, dan depersonalisasi yang biasa berkembang menjadi gejala neurosa atau psikosa. Itu proses dekompensasi. Jadi beban pikul dan kekuatan dalam memikul itu gak hanya berlangsung pada fisiknya aja, tapi pada psikis juga. Nah, misalnya jika ada orang yang terlalu banyak menuntut pada jantung dan jantung tersebut tidak mampu memikul beban fisik yang berat, nah terjadilah proses dekompensasi, yaitu kegagalan dalam melakukan kompensasi. Nah, maka dekompensasi itu juga bisa berlangsung pada psikisnya. Berikut skema terjadinya kecemasan dan dekompensasi psikis. Jadi yang pertama itu terdapat macam-macam situasi dan peristiwa yang terjadi atau terdapat impuls-impuls yang berat. Nah, karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi impuls-impuls yang berat tersebut, sehingga timbul banyak kecemasan. Nah, karena beban kecemasan yang lebih besar dan daya pikul psikis pada individu tersebut mengecil atau berkurang, sehingga terjadilah proses dekompensasi psikis. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengelompokan psikosa organik. Di sini terdapat 7 poin. Nah, poin yang pertama yaitu toxic psychosis yang dibagi menjadi beberapa poin. Nah, toxic psychosis ini merupakan psikosa yang disebabkan oleh keracunan. Yang pertama ada alkoholisme. Nah, pada alkoholisme biasanya terjadi peristiwa amentia. Nah, biasanya disebabkan oleh infeksi. Nah, di sini bayi dan otak bayi terlalu banyak keracunan alkohol sejak dia dalam kandungan ibunya atau waktu dekat kelahirannya. Nah, kemudian lahirlah bayi-bayi cacat berupa hidrosefali, mikrosefali, intrakranial, calcification atau pengapuran dalam otak, dan gangguan lain-lain pada sistem persyaratan serta otak. Nah, biasanya jika seorang ibu yang tengah mengandung suka minum minuman keras dan sering mabuk-mabukan, maka pada umumnya ia akan melahirkan bayi-bayi yang lemah badan dan lemah ingatannya. Terus yang kedua ada psikosa alkoholik atau alkoholik psikosis. Biasanya disebabkan oleh alkoholisme berat, yaitu terjadi pada peminum kelas berat. Terjadilah psikosa alkoholik. Nah, biasanya penderitanya ini mengalami delirium tremens. Nah, dengan ciri-ciri yang pertama mengalami motor tremens, yaitu gerak-gerak yang gemetaran pada otot-otot, khususnya pada muka, lidah, dan jari-jari. Biasanya ditambah berlangsungnya atrofi berat pada sel-sel otak, hati, jantung, ginjal. Dan yang kedua ada diikuti dengan macam-macam halusinasi. Biasanya halusinasi secara visual sebagai akibat terlampau banyak minuman alkohol. Dan yang ketiga ada gangguan insomnia atau tidak dapat tidur. Jika tidur biasanya akan mengalami mimpi buruk atau yang menakutkan. Nah, yang keempat ada orientasinya ini biasanya makin berkurang, adanya tendensi untuk bunuh diri dan usaha untuk membunuh orang lain. Dan yang ketiga ada Korsakoff psikosis. Nah, biasanya pada penderitanya tersebut mengalami kebingungan dan kekacauan mental. Biasanya penderita tersebut cepat sekali lupa dan pikun, kehilangan orientasi, dan dihinggapi simptom-simptom lain seperti pada peminum-peminum pada umumnya. Nah, penderita mengalami polineuritis atau neuritis majima dengan simptom kehilangan ingatan dan retrograde amnesia. Biasanya kehilangan ingatan terhadap semua peristiwa sebelum terjadinya penyakit, dan biasanya timbul kecenderungan untuk meracau atau bicara tanpa arti.
Nah, di sini ciri-cirinya adalah yang pertama, penderita dipenuhi oleh halusinasi-halusinasi, persangkaan yang salah pada diri sendiri, dan biasanya tidak ada insight, ingatannya sangat minim, dan terjadi disorientasi total. Yang kedua ada biasanya gejalanya tersebut di atas menyerang orang-orang yang sudah berusia di atas 50 tahun dan jumlahnya lebih banyak pada kaum wanita daripada kaum laki-laki. Dan yang ketiga ada refleks tendon atopis atau urat asilus atau urat Ketting. Nah, biasanya sering terjadi nystagmus, yaitu oskilasi atau ajunan yang cepat dan tidak bisa dikendalikan dari biji mata. Dan yang keempat, penderita menjadi apatis secara emosional, acuh tak acuh, dan biasanya penyebabnya ini karena keracunan alkohol atau disebabkan oleh kekurangan makan secara akut dan kronis. Yang keempat ada drug psikosis atau psikosa akibat obat-obatan. Di sini drug sering disebut sebagai obat bius, dan drug psikosis disebabkan oleh ganja, marijuana, kokain, barbiturat atau pil-pil tidur, amfetamin, LSD, candu, morfin, dan heroin. Yang kelima ada lead psikosis. Nah, di sini psikosa karena keracunan timah hitam. Biasanya psikosa jenis ini adalah disebabkan keracunan bau atau serbuk-serbuk latmangan yang ikut terserap ke dalam paru-paru. Nah, kemudian terjadilah reaksi toksik atau reaksi peracunan dengan gejala sesak nafas, batuk-batuk, dan muntah-muntah. Nah, biasanya simptom-simptom psikis akibat keracunan ini adalah kelelahan yang ekstrim, orang menjadi lekas marah, terus pada keracunan yang akut terjadi delirium, bingung dan cemas, dibarengi dengan halusinasi, insomnia, dan bisa menimbulkan tumor. Nah, peracunan ini juga bisa menyebabkan rusaknya selaput otak sehingga mengakibatkan gangguan mental yang parah dengan simptom utama cepat lupa akan kejadian yang baru berlangsung, terus juga cepat marah dan tidak dapat berpikir. Terus yang kedua ada psikosa, poin kedua ada psikosa sipilitik atau psikosa oleh kongenital sipilis. Nah, biasanya pada janin atau calon bayi sudah terkena infeksi sewaktu masih dalam kandungan oleh penyakit sipilis herediter yang turun-temurun atau kongenital sipilis. Nah, biasanya bayi-bayi yang terkena infeksi semasih dalam kandungan itu biasanya mengalami keguguran atau abortus, terus juga biasanya akan lahir dengan meninggal, dan biasanya bayi-bayi yang lahir akan terlahir dengan sangat kecil dan biasanya menderita anemia atau kekurangan darah, terus juga kurangnya bobot dan punya abnormalitas. Nah, misalnya buta, tuli, kurang intelijensinya, defek mental, dan ada defek-defek jasmaniah lainnya. Nah, biasanya pada penyakit sipilis yang ringan pada orang dewasa akan mengakibatkan amentia ringan, baik pada si penderita sendiri maupun pada keturunannya. Biasanya terdapat defek mental ringan, retardasi, dan imbisilitas, dan sipilis yang berat akan mengakibatkan kerusakan besar pada otak. Nah, akibat dari sipilis ini ada beberapa simptom. Yang pertama ada dementia paralisita atau general paralysis. Nah, dementia paralisa atau
paralitika biasanya itu terkenal juga dengan nama general paralysis. Nah, karena hal tersebut terjadi kelumpuhan umum atau paralisis kelumpuhan umum. Nama lainnya juga ialah general paresis atau paresis kelumpuhan sebagian. Nah, biasanya sebab dementia paralisa ini ya terjadinya infeksi sipilis yang mengakibatkan degenerasi yang progresif pada sel-sel otak. Terus yang kedua ada juvenile paresis. Nah, yaitu hasil kongenital sipilis ketika janin masih ada dalam kandungan, terus muncullah paresis atau kelumpuhan parsial pada sebagian masa kanak-kanak atau masa puber. Kerusakan fisik terutama berupa kerusakan pada sel otak dan syaraf-syaraf disebut infiltrasi kuman-kuman sipilis. Biasanya jika tidak diobati akan mengakibatkan infeksi pada janin. Nah, pada tingkat juvenile psikosis ini yang berat ada simptomnya yaitu tidak dapat adaptasi pada lingkungan, terus emosi juga meledak-ledak dan ekspansif, terus adanya reaksi hiperkinetis yaitu berupa gerak-gerak tanpa tujuan dan tanpa arah. Terus biasanya penderita juga mengalami gelisah dan overaktif, dan ada inkoordinasi motorik dan ada kerusakan pada alat bicara. Nah, yang kedua ada disertai gejala skizofrenia, yaitu terjadi disharmoni dan kaos mental. Nah, jadi eksternik kegila-gilaan, terus melakukan isolasi diri terhadap lingkungan, terus tidak punya inisiatif lagi. Dan yang ketiga ada pikiran dan tingkah laku yang obsesif disertai dengan kompulsif. Nah, kadang-kadang kehilangan semua rasa kemanusiaannya. Jadi manusia otomat tanpa afeksi sosial. Terus juga adanya anomali idiosi. Nah, terus yang tarafnya berat menjadi katatonik, yaitu kaku, lumpuh seluruh badan. Jadi yang keempat ada suka berbohong, suka mencuri dan berkelahi, emosinya sering meluap-luap, tidak terkendali. Dan yang terakhir adanya kendala penderita menjadi depresif dan selalu ingin menyendiri. Terus yang ketiga ada cerebrospinal syphilitic psychosis. Nah, terjadi psikosa cerebral sipilis ini diakibatkan kerusakan. Nah, kerusakan sendiri pada selaput otak dan urat-urat darah pada otak, bukan pada pusat otak dan jaringan otaknya. Nah, serangan pada umumnya berlangsung lebih awal, yaitu kira-kira 2 atau 3 tahun sesudah terjadinya infeksi pertama. Nah, di sini ada simptom fisiknya. Biasanya penderita sering mengalami sakit kepala kronis, pusing-pusing, penglihatan jadi buram, sering muntah-muntah, sering merasa mual dan mau muntah, terus sering menderita insomnia, disertai serangan-serangan epileptik dan biasanya pingsan-pingsan. Ada kalanya penderita mengalami tumbuhnya tumor atau diserang meningitis. Terus pasien selalu bingung dan ada kerusakan dalam konsentrasi berpikirnya. Nah, simptom-simptom secara psikisnya kurang daya konsentrasi, fungsi inteleknya jadi lumpuh, terus juga mudah lupa, emosinya tidak terkendali dan meledak-meledak, terus kadang-kadang euforis, kadang-kadang jadi depresif. Nah, yang keempat ada tabes dorsalis atau locomotor ataxia. Nah, tabes dorsalis ini atau tearing atau degenerasi pada sumsum tulang belakang. Nah, di sini disebabkan oleh infeksi bakteri-bakteri sipilis
sehingga terjadi pengapuran atau pengerasan dan degenerasi pada akar-akar dan neuron yang berada di tali-tali spinal atau sumsum tulang belakang atau sumsum tulang punggung. Nah, simptom-simptom fisiknya biasanya pasien cara berjalannya sempoyongan, yaitu satu kaki melangkah terlalu jauh dan harus tarik ke belakang kembali. Nah, biasanya sebelum berat badannya diletakkan pada kaki tengah, ada inkoordinasi pada sendi-sendi dan otot-otot, terus juga terjadi refleks yang rusak, muntah-muntah tanpa merasa mual, rasa sakit dan nyeri pada kedua belah kaki, penglihatan menjadi rabun atau kabur. Nah, pada yang berat terjadi kelumpuhan total. Secara simptom psikisnya menjadi excited, sangat gelisah, sering meledak-ledak, tidak terkendali, dipenuhi ketakutan, terus juga kerap kali disertai delusion atau delusi merasa dikejar-kejar, terus dorongan seksnya menjadi berkurang. Poin yang ketiga ada senile psikosis atau psikosa senil. Nah, psikosa ini biasanya terjadi pada usia tua, kira-kira berlangsung sekitar usia 60 tahun, dan biasanya terdapat perubahan jasmania dan mental yang sifatnya degeneratif, sehingga ada kemunduran pada semua fungsi mental dan fisiknya. Terus juga terdapat perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan kuat, dan biasanya terjadilah penyakit jiwa di usia lanjut. Nah, di sini ada 3 golongan penyakit psikosa pada usia tua ini. Yang pertama adalah senile dementia atau psikosa senil, yang terjadinya bertingkat-tingkat disertai kemunduran fisik dan mental secara progresif. Di sini simptom fisiknya, ciri-cirinya gangguan ingatan dan fungsi intelek yang makin tidak efisien pada beberapa kejadian, disertai sakit dan rasa nyeri pada anggota badan. Terus juga pasien biasanya gelisah, menderita insomnia, irritabel, mudah tersinggung, dan mudah emosi. Terus secara simptom psikisnya, yang pertama kurang perhatian pada sekitarnya, terus yang kedua ada suka iri hati, cenderung berkembang ke arah paranoid, terus pada malam hari biasanya bangun dan berjalan-jalan, atau mungkin pergi dari rumah atau minggat, dan tidak tahu jalan untuk kembali pulang, biasanya tersesat ya. Terus juga lekas menjadi cemas dan suka menangis. Dan yang ketiga ada tidak menghiraukan diri sendiri, menjadi agitatif bercampur depresif, tidak toleran, terus selalu penuh dengan tension, ketegangan dan kemarahan. Yang keempat ada kontrol terhadap impuls seksual menurun, ada gangguan pada fungsi berpikir, kadang-kadang juga bertingkah laku immoral, terus suka mengganggu anak-anak biasanya. Dan yang kelima, pada tahap yang sudah berat tingkatannya, itu ciri-cirinya pikun, sangat pikun, selalu ingat kejadian-kejadian di masa kecilnya, sedang kejadian yang baru saja dialami biasanya mudah dilupakan atau cepat untuk dilupakan. Terus tidak cepat mengerti, pikirannya campur aduk, ada disorientasi waktu dan tempat. Terus yang keenam ada sering tidak tahu dirinya sendiri itu siapa, percakapannya sudah tidak jelas dan dipenuhi dengan delusi, halusinasi, dan penderita menjadi tidak tenang atau gelisah. Presenile psikosis. Nah, presenile ini lebih cepat terjadi, yaitu biasanya pada rentang usia 40-50 tahun. Terjadi perubahan mental dan kerusakan otak dari yang tingkat ringan sampai tingkat berat. Nah, biasanya terjadi aplasia
atau tidak bisa bicara sama sekali, dan apraksia atau gangguan bercakap. Nah, biasanya juga tidak mampu melakukan kecekatan aktivitas yang sederhana. Yang ketiga ada psikosa senil dengan cerebral arteriosklerosis atau penyempitan atau pengerasan pada pembuluh-pembuluh otak. Nah, biasanya dalam simptom anatomis dan tingkah laku psikisnya banyak persamaan dengan senil psikosis biasa. Dan arteri-arteri otak yang besar jadi keras. Nah, sebab dalam urat darah tersebut banyak bahan zat kapur yang makin lama makin menutupi saluran darah tersebut. Nah, akibatnya sirkulasi darah jadi terhambat dan sel-sel otak berkurang dan kekurangan zat-zat makanan. Dan yang poin keempat ada psikosa traumatik atau traumatik psikosis. Nah, psikosa traumatik sendiri disebabkan oleh luka atau trauma pada kepala, bisa disebabkan karena jatuh, dipukul, mendapat kecelakaan, atau luka akibat tembakan. Nah, biasanya kesadarannya ini untuk sementara waktu saja, lalu orang menjadi sembuh kembali. Nah, biasanya simptomnya waktu mendapat luka-luka berupa syok otak sampai luka akut yang kemudian bisa berkembang menjadi luka post-traumatik. Nah, sebab-sebab trauma itu sendiri ada dua. Yang pertama syok otak, biasanya sendiri karena benturan dengan barang keras, maka terjadilah pendarahan di otak sehingga peredaran darah serta zat oksigen terganggu. Biasanya otomatis fungsi otak juga ikut terganggu. Dan yang kedua ada kerusakan pada otak. Nah, di sini disebabkan oleh benturan yang sangat keras. Nah, sehingga di bagian otak yang terdesak ke bagian yang berlawanan. Jadi ada luka-luka atau trauma tersebut. Nah, waktu tidak sadar biasanya berlangsung lebih lama. Nah, pasien menderita sakit kepala yang hebat, merasa pusing, mual, dan lemah, menjadi tidak tenang, dihinggapi delirium, dan pada umumnya mereka sembuh sesudah beberapa hari sampai beberapa minggu. Terdapat gejala-gejala dampak lanjut sebagai berikut, seperti lekas marah yang berlangsung selama beberapa waktu. Yang kelima, poin kelima adalah psikosa karena gangguan glanduler. Nah, biasanya terjadi psikosa ini karena ada gangguan pada kelenjar-kelenjar glanduler. Di sini ada 4. Nah, yang pertama gangguan pada kelenjar tiroid. Nah, pada hypofunction atau kekurangan sekresi terjadi myxoedema atau kretinisme dengan simptom-simptom mental, munculnya retardasi motorik dan retardasi mental, terus juga cepat menjadi lelah. Biasanya penderita ini juga tidak mampu mengingat kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Terus juga bobot badan bertambah, wajahnya tanpa ekspresi, dan kulit menjadi kuning. Terus yang kedua ada gangguan pada kelenjar adrenal atau addiction disease. Nah, biasanya disebabkan oleh kurang berfungsinya korteks adrenal dan terjadi hipofungsi atau disfungsi dari kelenjar suprarenal serta kurangnya adrenalin. Nah, simptom yang timbul biasanya itu pasien mudah lelah, terus juga mengalami insomnia, menderita sakit kepala yang kronis, depresi, vertigo, badan menjadi kurus kering, menderita anemia, kekurangan darah dan kulit menjadi coklat atau merah tua yang kemudian berakhir dengan kematian. Pada hypofunction yang berat, pasien biasanya menderita kejang-kejang, delirium, dan stupor. Nah, yang ketiga ada gangguan kelenjar
pituitari atau kelenjar lendir di bawah otak atau kelenjar hipofisa. Nah, biasanya hiperaktivitas dari kelenjar tersebut menyebabkan tambahan akromegali atau pertumbuhan patologis yang luar biasa besarnya pada ekstremitas tubuh, yaitu tangan-tangan, kaki, dan lain-lain. Nah, terjadi pula pembesaran pada tulang-tulang, ekstremitas, dan tulang-tulang muka wajah. Nah, simptom psikisnya hilang ingatan, jadi apatis, tidak mampu melakukan konsentrasi, kurang gerak, dan inisiatif. Yang keempat, ada gangguan pada kelenjar gonadal. Nah, biasanya pada penderita fungsional psikosis diakibatkan dari gangguan kelenjar gonadal, atau akibat gangguan glanduler. Gangguan yang utama adalah involusional melankolia atau melankoli tak terkendali. Simptom psikisnya biasanya terdapat rasa ketakutan, kecemasan, rasa depresif, perasaan tidak real, rasa berdosa, menyalahkan diri sendiri, rasa egoistis. Terus juga pasien biasanya tidak ada minat pada lingkungan, jadi hipokondris disertai delusi nihilistis. Terus biasanya juga pasien mengalami gelisah, overaktif, biasanya menolak untuk makan, gerak dan tingkah lakunya jadi sangat impulsif. Poin yang keenam yaitu psikosa karena kekurangan vitamin. Nah, terjadinya status psikosa karena badan menderita kekurangan gizi, vitamin, dan bermacam-macam zat makanan lainnya. Nah, kekurangan ini bisa menjadi dasar untuk tumbuhnya penyakit psikosa. Nah, penyakit tersebut antara lain pellagra, penyakit kulit, atau Milanese rose. Nah, penyakit ini disebabkan kekurangan vitamin B2, B12, B kompleks, dan asam nikotinik. Nah, biasanya timbullah gangguan kulit dan penyakit perut atau diare. Gangguan kulit itu bisa berupa dermatitis atau radang kulit, bisa glositis atau radang pada lidah, dan stomatitis atau radang pada jaringan otot yang lunak dalam mulut. Nah, gejala-gejala tadi dibarengi dengan simptom-simptom mental seperti cepat marah, kurang bisa bekerja sama, dan merasa kosong, tidak mempunyai tujuan dalam hidup. Nah, poin yang terakhir atau poin yang ketujuh, psikosa organik yang tidak diketahui sebab-sebabnya. Di sini terdapat dua macam. Yang pertama, Parkinson Disease Syndrome atau paralysis agitans, yaitu penyakit yang progresif dari sistem syaraf sentral. Nah, simptom-simptom fisiknya yaitu ciri-ciri yang pertama, wajahnya jadi kaku dan pasien terus mengeluarkan air liur. Terus adanya gangguan berbicara, memamah dan menelan. Terdapat gangguan pernapasan dengan periode-periode pernapasan yang cepat, lambat, atau terhenti-henti nafasnya. Terus yang kedua ada kelumpuhan sebagian dari mata. Yang ketiga ada akinesia, yaitu berkurang atau terganggunya fungsi-fungsi motorik. Terus biasanya gerakan-gerakannya menjadi lamban dan gemetaran. Kepalanya terus-menerus bergetar-getar atau bergerak-gerak tanpa terkendali, dan kekuatan otot makin berkurang. Kemudian jalannya tidak stabil atau tergopoh-gopoh. Yang keempat, ada pula yang menderita paralisa atau gerakan-gerakan atbetosis, yaitu gerakan-gerakan lengan dan kaki yang tidak teratur, dan gerakan-gerakan stereoform. Nah, gerakan-gerakan stereoform ini biasanya berupa gerakan-gerakan melilit-melilit dan kejang-kejang, serta tidak terkoordinir dari lengan
dan kaki. Terus yang terakhir ada inversi atau kebalikan dari saat tidur. Nah, pada siang hari biasanya pasien ini selalu mengantuk dan selalu tidur, tetapi pada malam hari menjadi gelisah dan tidak bisa tidur. Terus disertai juga dengan rasa lelah, lemah, dan malas. Simptom psikisnya berupa merasa gelisah, takut, excited, kacau, bingung. Terus terjadinya biasanya pada malam hari. Dan yang kedua ada apatis, beku secara emosional, perasaannya berganti-ganti, tidak mampu melakukan konsentrasi, ada kelesuan umum pada minatnya. Dan yang terakhir ada aktivitas intelektualnya mundur, juga kemampuan mental lainnya. Nah, di sini macam yang kedua yaitu Huntington. Nah, gejala penyakit ini awalnya itu ditulis oleh Dr. Huntington pada tahun 1872 dan pada umumnya menghinggapi orang yang sudah berusia 30 sampai 50 tahun dan bisa terjadi pada anak-anak juga. Nah, biasanya pada anak-anak ini lebih sering terkena pada anak-anak gadis yang menderita penyakit ini daripada anak laki-laki. Nah, penyakit ini biasanya itu adalah salah satu penyakit syaraf yang herediter dan kronis progresif, disertai dengan kejang-kejang, dengan gerakan lengan dan kaki yang tidak teratur, terus juga tidak bertujuan, serta melingkar-lingkar. Nah, penyakit kronis ini dapat berakhir dengan psikosa dan bisa juga menyebabkan kematian. Simptom psikisnya yang pertama tidak tenang, sering menjadi eksplosif, emosinya meledak-meledak, tidak terkendalikan. Yang kedua adalah gangguan mental, berupa gangguan pada fungsi ingatan, tidak dapat melakukan konsentrasi, ada gangguan pada fungsi intelek dan berpikir. Terus juga pasien biasanya lebih mudah dan cepat marah. Terus yang ketiga ada kadang-kadang merasa depresif, emosinya menjadi beku dan apatis. Terus juga terdapat delusi-delusi rendah diri dan tidak mampu. Terus juga ada usaha-usaha untuk bunuh diri. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu penanganan efektif terhadap pasien gangguan jiwa psikotik. Nah, biasanya penanganan yang umum digunakan untuk pasien dengan gangguan psikotik yaitu dengan melakukan intervensi. Nah, intervensi dalam psikologi ini adalah psikoterapi. Juga langsung saja. Yang pertama ada penanganan dengan psikoterapi. Nah, psikoterapi adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Psikoterapi berguna untuk membantu penderita dalam memahami dirinya, mengetahui sumber-sumber psikopatologi dan kesulitan penyesuaian diri, memberi perspektif masa depan yang lebih cerah, membantu penderita mendiagnosis bentuk-bentuk psikopatologi, dan membantu penderita menentukan langkah-langkah praktis dan pelaksanaan pengobatannya tersebut. Yang kedua adalah melatih. Nah, melatih di sini memberi petunjuk yang berulang-ulang mengenai apa yang harus dilakukan individual ketika menghadapi masalah-masalah yang tidak mampu ia tanggulangi. Nah, bimbingannya ini berupa memberitahu dan petunjuk serta mendampingi klien dalam memecahkan masalahnya. Yang ketiga ada konseling. Konseling sendiri merupakan usaha bantuan yang menitik beratkan pada menemani klien untuk menyelesaikan masalah dengan cara merefleksikan masalah klien sampai timbulnya pemahaman emosional atau emotional insight. Nah, dalam diri individu atas permasalahannya dan kemampuannya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, konseling dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu mengatasi konflik, hambatan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekaligus sebagai upaya peningkatan kesehatan mental.
Yang keempat ada pemberian nasihat. Di sini pemberian nasihat adalah memberitahukan mengenai keadaan atau cara yang dapat ditempuh mengenai masalah yang dialami klien. Perlakuan adalah setiap tindakan yang diberikan seorang ahli kepada individual dengan maksud untuk menolong individu agar terlepas dari keadaan terganggu atau terlilit masalah tersebut. Nah, pengubahan perilaku pada klien biasanya setiap tindakan yang diarahkan pada perilaku yang salah pada seseorang sehingga ia dapat berfungsi secara optimal. Dan yang kelima ada perlakuan. Perlakuan di sini adalah untuk perilaku abnormal. Jadi terdapat 3 pendekatan perlakuan yang biasa diberikan kepada mereka yang mengalami gangguan kejiwaan atau abnormalitas. Yaitu yang pertama adalah perlakuan biologis. Di sini perlakuan biologis hampir seluruhnya melibatkan resep-resep obat untuk gangguan mental yang pada umumnya dimaksudkan untuk meredakan simptom-simptom psikologis dengan cara memperbaiki ketidakseimbangan neurotransmitter. Nah, bisa juga obat-obat itu dimaksudkan mengkompensasikan defisit struktural di dalam otak atau akibat dari abnormalitas genetik. Nah, pada dasarnya obat-obat yang digunakan untuk psikopatologi didasari oleh biologi dalam bentuk usaha menentang proses terjadinya psikopatologi tersebut. Dan yang kedua adalah terapi psikologi. Nah, di sini terapi yang biasanya digunakan adalah terapi psikodinamika yang memusatkan perhatian pada usaha membuka dan menyelesaikan konflik-konflik yang tidak disadari. Nah, terapi psikodinamika sendiri ini menolong klien mendapatkan pemahaman ke dalam motif dan konflik-konflik tak sadar melalui analisis asosiasi bebas, resistensi, impian-impian, dan transferensi. Nah, terapi humanistik menolong, terus juga terdapat terapi humanistik. Di sini terapi humanistik menolong klien mengeksplorasi nilai-nilai dan potensi-potensi individual tersebut dan memuaskan potensinya lebih lengkap dengan mempersiapkan relasi yang lebih hangat dan suportif. Dan yang ketiga ada pendekatan sosial. Di sini menurut Baron pada tahun 1994, keterampilan sosial merupakan wujud dari perilaku sosial tersebut. Perilaku sosial dapat terbentuk melalui kondisi-kondisi yang meliputi tindakan perasaan, kepercayaan, ingatan, dan penarikan kesimpulan tentang orang lain. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai metode terapi dalam Islam. Nah, terapi menurut bahasa Arab sepadan dengan kata syafa, yasfi, syifaan, yang berarti pengobatan, mengobati, menyembuhkan. Terapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, moral maupun fisik dengan melalui bimbingan Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terapi spiritual Islam memandang bahwa keimanan dan kedekatan kepada Allah adalah kekuatan yang sangat berarti bagi upaya perbaikan, pemulihan diri dari gangguan depresi ataupun problem-problem kejiwaan lainnya, dan menyempurnakan kualitas hidup manusia. Di sini metode terapi Islam ada cara untuk memberikan pengobatan terhadap gangguan atau penyakit yang dialami oleh manusia. Nah, adapun metode-metode terapi Islam yakni yang pertama adalah memberikan nasihat atau bimbingan. Nah, sejalan dengan firman Allah yang menjelaskan tentang cara menasihati atau membimbing dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk.
Yang dijadikan pedoman serta materi bimbingan atau nasihat tersebut adalah Al-Quran yang tersirat dalam firman Allah sebagai berikut dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa sesungguhnya manusia harus pandai-pandai mengambil pelajaran dari nasihat orang lain, atau sebaliknya harus pandai-pandai memberikan nasihat kepada orang lain selama orang yang kita nasihati selalu bersifat terbuka. Terus yang kedua ada zikir atau mengingat Allah. Di sini orientasi zikir secara umum adalah perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya yang melingkupi atau mencakup seluruh aspek ibadah dan perbuatan baik seperti bertasbih, tahmid, sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan melakukan suatu perbuatan yang terpuji. Nah, secara spesifik arti dari zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan sebanyak-banyaknya dan memenuhi tata tertib, metode, rukun dan syarat-syaratnya. Nah, mengingat keagungan, kemurahan Allah merupakan obat terhadap komplikasi penyakit hati atau kejiwaan yang operasionalnya merupakan suatu teknik. Nah, teknik dalam terapi tentang zikir atau mengingat dengan menyebut secara lisan dan dihayati pada hakikatnya akan mempunyai efek sebagai obat yang paling mujarab. Sering kita mendengar syair-syair Islami yang menyatakan bahwa aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Di sini urgensitas zikir diketahui tidak hanya dari nas Al-Quran maupun hadis, namun dalam realitasnya bahwa orang yang berzikir akan merasakan ketenangan dan ketentraman dalam jiwanya. Nah, terus biasanya teknik ini tuh juga sudah tidak dilakukan lagi sebab secara psikologis kegelisahan dan kecemasan yang dirasakan oleh seseorang ketika ia merasa lemah teratasi ketika ia mendapatkan sandaran atau penolong baginya. Yang ketiga adalah sholat. Nah, dalam teknik yang ketiga ini dimaksudkan adalah sholat baik yang difardlukan maupun yang disunahkan. Nah, biasanya terapi dalam sholat menurut Jamaluddin Ancok ada 4 aspek yang meliputi, yaitu yang pertama aspek olahraga terlihat pada aktivitas fisik yang menyebabkan perubahan konsentrasi otot pada bagian-bagian tertentu dalam melaksanakan sholat. Hal itu merupakan proses relaksasi dan keseimbangan ketegangan urat, saraf, dan juga ini juga akan mengurangi kecemasan jiwa. Yang kedua, aspek meditasi yaitu identik dengan melakukan sholat yang khusyuk, yang mana akan menghilangkan kecemasan jiwa bahkan rasa sakit. Nah, biasanya sebab perangsangan rasa sakit dapat dihambat dengan kedatangannya ke otak. Contohnya adalah peristiwa pencabutan anak panah dari tubuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat beliau sedang sholat. Nah, yang ketiga ada aspek autosugesti adalah pujian-pujian, doa dan pengucapan bacaan-bacaan doa tersebut biasanya akan mendapatkan kekuatan meniru dari apa yang tersirat dalam pikiran yang sehat. Nah, yang keempat ada aspek kebersamaan. Di sini maksudnya adalah sholat berjamaah secara psikologis merupakan bagian terapi yaitu grup terapi yang berfungsi untuk menghilangkan rasa keterasingan diri. Nah, biasanya dari kedua pendekatan tersebut yaitu sholat dan zikir terdapat indikasi kesamaan fungsi. Namun sholat merupakan segmen zikir walaupun zikir belum tentu sama dengan sholat. Jadi dalam memahami masing-masing fungsinya untuk menenangkan jiwa bisa diintegrasikan kepada sholat satu dari keduanya. Dan yang keempat adalah puasa. Nah, dalam teknik ini yang dimaksud adalah meliputi puasa sunnah maupun yang diwajibkan, bahwa pendekatan puasa ini menandakan seorang muslim wajib untuk melaksanakan puasa, berarti telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya.
Dalam hadis pun sudah dijelaskan, setiap hamba yang berpuasa karena Allah semata-mata berarti mereka telah menjauhkan diri dari api neraka. Nah, dari tinjauan secara psikologis dan psikososial terhadap puasa adalah merupakan sikap qanaah yang terdapat pada orang yang berpuasa, yaitu walaupun dalam keadaan lapar, haus, dan hawa nafsu yang terkekang, ia merasa cukup atau menerima apa adanya. Nah, urgensi lainnya berupa sifat pengasih dan penyayang yang berbasis pada kesadaran diri atau introspeksi diri. Nah, biasanya seseorang juga merasa bagaimana orang yang selalu kekurangan setiap harinya, padahal ia kekurangan dalam sehari saja kadang mengeluh. Dari peristiwa itu, maka ia sadar dan perhatian terhadap keadaan sosial di sekitarnya. Dan yang terakhir ada zakat dan haji. Ini adalah zakat dan haji yang merupakan rukun Islam. Walaupun tujuan operasionalnya berbeda, akan tetapi mempunyai indikasi eksis yang sama, yaitu kuatnya perasaan afiliasi sosial. Zakat mengantisipasi kesenjangan sosial sehingga tidak ada friksi dalam berinteraksi sosial. Nah, pelaksanaan ibadah haji mengharuskan setiap orang Islam untuk melepaskan segala macam atribut keduniawian yang ia punya selama hidupnya. Tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan, penguasa atau rakyat, semua memakai pakaian haji yang sederhana. Dan biasanya ibadah haji ini untuk menyatukan muslim dari seluruh penjuru bangsa, negara, dan ras dengan berbagai status sosial masing-masing. Presentasi yang sudah kami paparkan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.